Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li masyayikhihim wa li ulama'il muslimin wa lil hadirin wa lis sami'in. Allahumma amin. Ini merupakan majelis yang ketiga dan insyaallah merupakan majelis khatam dari kitab Wada' Ramadan karya Al-Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ya, terakhir kita sudah sampai di halaman 68. Bisanadil muttasil ilaihi qala rahimahullahu ta'ala Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wajbur kasrana ala firaqi syahrina hadha bighufranik wajud alaina bi'awfal hududhi min ridwanik warzuqna min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina isyanik waj'al lana nasiban min jawdika wa amtinanik wala tuqatti'na wala taqta'na ma awwattana min jazi wala taqta'na ma awwattana min jazili ihsanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa waffiqna Allahumma lis-solihati. Baik, ini saja berikutnya. Nah, selanjutnya beliau rahimahullahu taala membaca doa ya, dan telah berlalu di beberapa bait sebelumnya ada beberapa
doa, tapi tidak secara tegas ya, disisipkan di tengah-tengah pernyataan. Adapun di sini beliau mengakhiri kitab Wada Ramadan ini berisi doa, di mana doa dianjurkan ya, memuji sebelum berdoa seorang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca salawat. Nah, adapun pujian kepada Allah sudah berlalu di awal. Nah, di sini beliau tinggal membaca salawat. Kata beliau, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau berdoa, ya Allah, tutupilah kekurangan yang kami miliki, ya, tutupilah kekurangan yang kami miliki, ya, ketika kami meninggalkan bulan Ramadan ini. Tutupilah ia dengan ampunanmu. Ya, ini apa-apa yang kami lalai di dalam bulan Ramadan, ya, bahkan kami melakukan kesalahan dalam bulan Ramadan, ya, tutupilah kekurangan tersebut dengan ampunanmu. Berbuat baiklah kepada kami, berbuat jaud, al-jaud ihsan sama ya maknanya. Ini berbuat baik. Wajud alaina, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dengan bahagian yang sempurna berupa keridoanmu. Ya, ini berbuat baiklah kepada kami ya Allah dengan memberikan bahagian yang besar berupa keridoanmu. Berikanlah rezeki kepada kami berupa rasa takut di dalam hati yang mampu menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Berikanlah untuk kami bahagian dari kebaikan dan nikmat-Mu, nasiban, yakni bahagian besar dari kebaikan dan nikmat-Mu, dan jangan putuskan kami ya Allah, jangan putuskan kami, jangan putuskan dari kami apa yang sudah terbiasa kami terima darimu, berupa apa? Jazilu ihsanik, kebaikan yang luar biasa besar. Yani kami sudah terbiasa ya Allah menerima kebaikan yang sangat besar darimu, maka jangan putuskan ya apa yang sudah biasa kami rasakan tersebut berupa nikmat besarnya nikmat-Mu kepada kami. Kemudian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad wa waffiqna Allahumma lis-salihati qabla al-mamat wa arshidna ila istidrakil al-hafawati qabla al-fawat wa alhimna akhdhal uddata lil wafati qabla al muwafat wa najjina yawmal uburi ala sirati hina tankasibul ibarat atau tankasibul uburat warhamna idza rahilna an ahli al hayati ila ahli al mamat wa nazilatuna. Nah, seharusnya di sini wanazilna. Baik, sebentar saya lihat nuskha yang lain dulu. Hai. Wa nazilatuna fi al-hadina nazaltana wa nazaltana. Baik, ya 6. Wa nazilatuna fi al-hadina tawariqul mulimmat wa'tawaratna ajaibus sifati fil kifat وأجزل لنا جزيل الصلات على مرفوع الصلوات وأثبتنا بقبول صومنا عن اللذات ولا تخذلنا يوم انتقاص الذوات إذ نادى بين الأعضاء منادي الشتات واستجب منا صالح الدعوات. Sepanjang doanya ya, kita terjemahkan dikit-dikit. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya, setelah membaca salawat untuk kedua kalinya, kata beliau, berikanlah taufik kepada kami ya Allah untuk melakukan amal soleh sebelum kami meninggal. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah agar bisa mengejar, ya, istidrak, mengejar apa-apa yang kami kurang di dalamnya,
qabla al-fawat, sebelum kami luput, sebelum tidak ada lagi waktu, yakni sebelum kematian. Karena kapan seorang sudah meninggal, maka segala sesuatu yang belum dia dapatkan itu sudah luput secara total. Tidak akan mungkin dia bisa meraihnya kembali. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah untuk mengejar apa-apa yang kami tertinggal sebelum luput. Sebelum datang masanya kami luput, yakni kami meninggal. Mumpung kami masih hidup, berikanlah petunjuk kepada kami untuk mengejar apa-apa yang kurang. Terkhusus dalam Ramadan ini, apa-apa yang kurang dari kami. Berikanlah kami kesempatan dan petunjuk untuk mengejar yang kurang tersebut. Berikanlah ilham, tuntunan, petunjuk ke dalam hati kami untuk mengadakan al-uddah, ya. Al-uddah persiapan, ya, persiapan. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, berikanlah ilham kepada kami untuk mengambil perbekalan menjelang kematian, ya. Persiapan untuk menghadapi kematian, al-uddata lil wafat. Nah, berikanlah ilham kepada hati kami, ke dalam diri kami untuk mengumpulkan banyak perbekalan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian qabla al-muwafat, sebelum kami menghadapi kematian itu sendiri. Selamatkanlah kami ya Allah pada hari berlalunya orang-orang di atas sirat, ketika rombongan orang-orang yang berlalu tangkasibu, terbalik masuk ke dalam sirat, ya, masuk ke dalam neraka. Nah, sudah dimaklumi dalam buku-buku akidah bahwasanya hanya kaum mukminin saja yang akan melewati sirat. Adapun orang-orang kafir, ya, adapun orang-orang kafir maka mereka sudah masuk neraka secara langsung. Mereka diseret ke dalam api neraka, mereka didorong, ya, masuk ke dalam neraka tanpa melewati sirat. Maka hadis-hadis yang menyebutkan adanya orang-orang yang berjatuhan ke dalam neraka melalui sirat, yakni itu adalah kaum mukminin seluruhnya, atau orang-orang Islam yang ya Allah Ta'ala tetapkan mereka ke neraka terlebih dahulu. Nah, adapun orang kafir, mereka tidak melalui sirat sama sekali, mereka sudah masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Ya Allah, selamatkanlah kami pada hari, ya, orang-orang melewati sirat ketika al-uburat, yakni orang-orang yang lewat itu tangkasib, mereka terjungkir balik masuk ke dalam neraka. Rahmatilah kami ya Allah ketika kami mengadakan perjalanan meninggalkan penghuni kehidupan yaitu dunia menuju penghuni kematian, yakni alam kubur. Nah, nazilatuna, tempat turun kami di dalam lahat kami, di dalam liang lahat kami adalah tawarikul mulimmat. Al-mulimat, yakni bencana, musibah, ya, karena di dalamnya akan ada apa? Fitnah kubur, ya, di dalamnya akan ada fitnah kubur. Maka beruntunglah orang-orang yang, ya, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Wa nazilatuna fi al-hadina tawariqul mulimmat, dan tempat turunnya kami di dalam lahat kuburan kami itu penuh dengan kesedihan. Wa tawaratna ajaibus sifati fil kifat. Ini maknanya apa ini? Sebentar. Wa tawaratna ajaibus sifati fil kifat. Tawara, ya, yakni kami tertutupi dengan ajaibus sifat, dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang ajaib, yakni yang yang di luar dari nalar manusia, fil kifat, yakni di dalam lipatan-lipatan tanah itu, ya, dengan semua kejadian di dalamnya. Ada yang kuburnya lapangkan, ada yang kuburnya dipersempit, ada yang tembus masuk ke dalam 7 bumi, ya, dan seterusnya. Ini ajaibus sifat, kejadian-kejadian yang ajaib, tawaratna, menutupi kami. Yani orang tidak melihat kejadian itu, orang yang masih hidup tidak melihat kejadian tersebut. Nah, ini gambaran dari ahlul mamat di sini. Ini 2 bait menjelaskan mengenai kondisi ahlul mamat, orang yang dalam kubur, yakni dalam kubur, di dalam lahat penuh dengan al-mulimat, kesedihan, dan juga di dalamnya ada ajaib as-sifat,
Nah, kemudian doa berikutnya, ya Allah berikanlah kepada kami jazilas silat. As-silat yakni balasan, jazil yang banyak. Ya. Nah, berikanlah kami balasan yang besar, yang banyak ala marfu'is salawat, atas salawat-salawat kami atau salat-salat kami yang diangkat. Yang diangkat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terimalah salat kami ya Allah dan berikanlah pembalasan. Nah, dan salat lail di dalam bulan Ramadan, ya, ini merupakan hal yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Tentunya kita tidak perlu berbicara mengenai salat-salat yang wajib. Ya, namanya wajib, jelas bagaimanapun keutamaannya pahala salat sunnah, betapapun besarnya, tidak akan melebihi pahala dari salat wajib. Itu jelas. Nah, hanya saja wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada amalan yang wajib, melainkan mereka juga mengisi atau melengkapi amalan wajib mereka dengan amalan yang sunnah, terkhusus dalam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dari sini sebagian ulama, ya, karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, amalan apakah yang dilipat gandakan menjadi 1000 kali 1000 bulan? Khairum min alfi syahr. Apakah semua amal soleh dalam bulan Ramadan dilipat gandakan sebanyak 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan, atau itu pahala khusus untuk solat saja? Ya, untuk solat saja dilipat gandakan. Nah, untuk solat lailnya maksudnya, solat tarwihnya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini, dan yang dirajihkan oleh Syekhuna Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullahu taala dan selainnya juga, ini terjih dari para ulama lain, menyatakan bahwa yang dilipat gandakan pahala sebanyak 1000 bulan hanya salat lail saja, hanya pahala salat lail. Iya. Nah, karena ini berkenaan dengan yang tersebut dalam hadis, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba." Karena dikatakan pada Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, bahwa pahala ibadah yang dikerjakan di dalam Lailatul Qadar, dalam Lailatul Qadar, ya, bukan sepanjang Ramadan maksudnya. Di dalam Lailatul Qadar, amalan yang dikerjakan di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian ditafsirkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba." Menunjukkan bahwa yang dilipat gandakan lebih dari 1000 bulan adalah qiyam Ramadan ini. Bukan semua amalan secara mutlak. Jelas ya? Walaupun sekali lagi ada khilaf di kalangan para ulama. Maka ini, ya, menunjukkan tingginya kedudukan salat-salat ini. Sekali lagi kita tidak berbicara salat wajib. Kalau salat sunnah saya seperti itu, apalagi salat wajibnya. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan salat lail dalam bulan Ramadan. Ya, terkhusus bagi mereka yang memiliki tekad untuk menghafal Quran, ya, memiliki niat untuk menjadi hafiz wa hafizah Al-Quran. Ya. Sungguh salat lail di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu seakan-akan bisa dikatakan sebagai prasyarat mutlak yang tidak boleh hilang dari penghafal Quran. Siapa yang ingin menjadi hafidh ataupun hafidhah tapi lalai dari salat lail setiap malamnya, ya, bahkan meninggalkan salat lail, maka dia bagikan mimpi di siang bolong, ya, tidak akan terwujud. Ya, lihat dalam di akhir surah Al-Muzammil, ya, "Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail." Sampai akhir surah, sampai akhir ayat. Dikaitkan faqra'u ma tayassara min, ya. Dikaitkan bacalah yang mudah berupa Al-Qur'an, yakni hafal Quran, dikaitkan kemampuan seorang untuk membaca Quran dengan apa? Taqumu adna min sulusayil lail. Ya, salat lail. Karena itulah salatul lail adalah da'bus sholihin min qablina. Kata para ulama, salat lail adalah kebiasaan, rutinitasnya, jalannya orang soleh di masa lalu. Maka siapa saja yang ingin menjadi orang soleh namun meninggalkan salat lail, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Itu bisa dia katakan, ya, kalau bahasa lebih simpelnya, prasyarat mutlak orang soleh itu harus salat lail. Ya, tidak ada ceritanya orang soleh tidak salat lail. Jangan berlindung di balik kegiatan-kegiatan ilmu. Saya menghafal, saya ini malam hari begini sampai tidak salat lail.
Lah, para ulama menghimpun antara ilmu dan amal soleh. Ya, menghimpun antara ilmu dan amal soleh. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ya memberikan taufik kepada kita untuk meneruskan kebiasaan baik salat tarawih ataupun lail dalam Ramadan agar terus berlangsung sampai kita meninggal. Allahumma amin. Iya. Karena itulah Nabi sallallahu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taalaan pernah bermimpi mengatakan, saya bermimpi di dalam surga, berada dalam surga. Kemudian saya melihat sebuah sapu tangan dari kain ataupun sapu tangan dari sutra. Kemudian kain ini terbang, ya, berterbangan di dalam surga, ya, dan dia hinggap atau dia tiba di tempat mana saja yang saya inginkan di dalam surga. Maka keesokan harinya saya bercerita kepada Hafsah, saudara saya, Hafsah bintu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hafsah, ya, mensifatkan Abdullah bin Umar bahwa innahu rajulun soleh, bahwa Abdullah bin Umar itu adalah seorang yang soleh. Baik, sebentar. Nah, kemudian selanjutnya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah bermimpi di waktu yang lain menceritakan bahwa beliau seakan-akan dibawa oleh dua orang ke dalam neraka. Kemudian setelah itu terbangun, ya, terbangun dalam keadaan takut. Keesokan harinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataukah disampaikan kepada Hafsah kembali, dan Hafsah menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah, ya, law kana yaqumu minal lail." Orang terbaik, ya, lelaki yang terbaik adalah Abdullah bin Umar seandainya dia salat malam. Maka sejak saat itu, kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah meninggalkan salat malam. Ibnu Umar kemudian selalu salat malam sejak itu. Maka di sini lihat, disifati orang yang melakukan salat malam dengan dua sifat. Yang pertama, dia rajulun soleh. Nabi SAW mengatakan dia orang soleh. Karena itulah tidak akan didapatkan kesolehan itu tanpa salat lail. Kemudian yang kedua dikatakan dia ni'mar rajul, ya, dia adalah lelaki yang terbaik. Lelaki yang terbaik. Nah, maka untuk mengetahui seorang itu, ya, tentunya dengan selain parameter yang lain, di antara parameter dan indikator yang menunjukkan seorang laki-laki muslim maupun muslimah itu baik adalah salat lail. Tanya, dia salat lail atau tidak? Kalau dia meninggalkan salat lail, dia kurang bagus orangnya. Nah,
Summa qala rahimahullahu ta'ala, ini tambahannya penting kita tekankan berkenaan dengan salat lail. Wa ajzil lana jazilas silati ala marfu'is salawat. Berikanlah kepada kami ya Allah pembalasan yang banyak, ya, pahala yang besar atas semua salat kami yang diterima, yang diangkat kepadamu. Wa asibna, berikanlah sawab, pahala kepada kami, ya, dengan menerima puasa kami, dengan apa yang mana puasa kami ini meninggalkan al-ladzat. Saumina yakni imsakina, menerima usaha kami untuk berpuasa menahan diri dari al-ladzat, hal-hal yang nikmat. Ya, berikanlah ganjaran kepada kami ya Allah dengan menerima puasa-puasa kami, dan janganlah engkau menghinakan kami. La tukhzilna, ya, dari kata khuzlan yang artinya hina. Janganlah engkau menghinakan kami ya Allah pada hari intiqadi az-zawat, ya, pada hari terbelahnya atau terpotongnya atau rusaknya atau hancurnya az-zawat, segala sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Ya, karena pada hari kiamat kan semua terpecah, terbelah, langit terbelah, bintang berguguran, bumi terbelah, ya, yang didahului oleh gunung yang berjalan sampai hancur. Ya, jangan hinakan kami ya Allah, ya, pada hari hancurnya segala sesuatu. Ya, hancurnya segala sesuatu. Idnada bainal a'dha'i munadi syatat. Ya, hari ketika ada penyeru yang menyeru di antara semua anggota tubuh yang sudah tercerai-berai. Ya, yakni ketika hari kebangkitan, ketika tubuh sudah hancur, ya, sudah tercerai-berai, kemudian ada yang menyeru untuk bangkit, ya, untuk bangkit. Nah, summa qala rahimahullahu ta'ala, wastajib minna salihad da'wat. Kabulkanlah semua doa-doa yang baik dari kami ya Allah. Semua doa-doa di atas, kabulkanlah semua permintaan kami ya Allah. Summa qala rahimahullah, masih melanjutkan doanya. Wamju anna khita'al khutuwati ilal khati'at, wa hab lana fid dunya lazzatal munajati wa fil akhirati sururan najat, wa ballighna ma lam tablughu amaluna minal khairat. Idza nada al munadi fil fariqaini faqata'a tam'a ahli zallat. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kata beliau rahimahullahu taala, masih melanjutkan doanya. Di sini pakai jim ya. Oh iya, saya salah baca tadi. Wamhu ya, bukan wamju, afwan. Wamhu anna, wamhu yani hapuskanlah. Khita' yani dosa. Khita'al khotawat yani kesalahan, dosa-dosa. Ilal khoti'at. Al khoti'at sama juga kesalahan. Jadi ini apa namanya? Khita'an bahagian, al khutuwat. Al khutuwat langkah-langkah, ilal khoti'at, ya. Apa namanya? Kesalahan dan dosa. Ya, maksudnya hapuskanlah semua dosa-dosa kami. Ya. Al khita' yani langkah, al khutuwat langkah-langkah ya. Hapuskanlah semua apa namanya? Jejak-jejak langkah kami menuju kepada maksiat, kepada kesalahan. Ya. Al-mahu, al-afu, kita memohon minta ampunan, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah doa yang terbaik di dalam Lailatul Qadar adalah meminta afun minallah, meminta ampunan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ara'aita idza kana al-lail lailatul qadri, madza aqul? Wahai Rasulullah, seandainya saya tahu malam ini adalah Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Katakanlah, ya Allah, sungguhnya engkau maha memaafkan, engkau mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Maka maafkanlah aku.
Dan di antara bentuk kesempurnaan seorang minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Lailatul Qadri ataupun di malam-malam lainnya. Di antara wujud kesempurnaan dan menambah potensi atau menambah peluang dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia memaafkan semua hamba-hamba Allah yang pernah melakukan kesalahan kepada dirinya. Kalau dia senang Allah taala memaafkan dirinya, ya, maka hendaknya dia juga memaafkan orang lain. Karena Allah Ta'ala akan memperlakukan hamba sebagaimana dia memperlakukan hamba yang lain. Siapa yang memaafkan orang lain, maka dia juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sempurna permohonan maaf kita kepada Allah di Lailatul Qadar, ya, belum sempurna sampai kita juga memaafkan orang lain. Ya, kita memaafkan orang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, hapuskanlah langkah-langkah kaki kami menuju kepada kesalahan, yakni dosa-dosa. Wahab lana, anugerahkanlah kepada kami di dunia berupa kelezatan dalam bermunajat kepadamu, kelezatan dalam berdoa, dalam membaca Quran. Ini waktu-waktu seorang hanya berdua dengan Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah dan membaca Quran. Anugerahkanlah kepada kami kelezatan ketika melakukan munajat kepadamu, dan juga anugerahkan kepada kami di akhirat, ya, berupa kebahagiaan dan keselamatan. Sampaikan kami kepada kedudukan yang bahkan cita-cita kami, angan-angan kami tidak sampai ke sana berupa kebaikan. Kalau kami mencita-citakan kebaikan, ya Allah, lantas kami belum sampai ke sana, maka sampaikan kami ke sana. Dan ini bisa dicapai dengan niat yang ikhlas. Niat adalah amalan yang sangat hebat. Seorang bisa mendapatkan pahala dari amalan yang dia tidak lakukan sama sekali. Ya, tentunya dia tidak lakukan karena adanya uzur dari yang sifatnya uzur-uzur samawi, yakni murni dari Allah Subhanahu wa taala uzurnya. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang di perang Tabuk, ya, inna khalfana bil madinati larijalan, di belakang kita di kota Madinah ada sekelompok orang, masirtum wadiyan wala qata'tum wadiyan, ya, atau sirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Tidaklah kalian menempuh jalan apapun, lembah maupun dataran di dalam jihad fisabilillah kecuali mereka bersama kalian. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, mereka juga mendapatkan pahala yang sama seperti kalian, yakni mereka tertahan oleh sakit. Dalam riwayat lain, habasahumul uzur, ada uzur mereka. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala Allah asy-syahadata sidqan min qalbihi ballaghahu Allahu manazil asy-syahadah wa imma ta'ala firasyih. Siapa yang meminta kepada Allah mati syahid jujur dari dalam hatinya, maka Allah Ta'ala akan sampaikan dirinya, akan angkat dirinya ke derajat syuhada pada hari kiamat, walaupun dia meninggal di atas kasurnya, yakni meninggal karena sakit. Ya. Maka siapa yang jujur kepada Allah Ta'ala dalam meminta sesuatu, maka Allah akan sampaikan dia kepada amalan yang dia tidak sanggup untuk kerjakan tersebut. Sampaikanlah kami kepada Allah, sampaikanlah kami ya Allah, ya, ke dalam tingkatan kebaikan yang cita-cita kami, angan-angan kami belum sampai ke sana, yakni kami belum sempat mengamalkannya. Hari ketika ada penyeru yang menyeru pada kedua pihak, yakni kelompok yang masuk surga dan neraka. Masing-masing ada yang menyeru, faqata'a tam'a ahlaz zallat. Maka dengan seruan itu semua harapan, semua keinginan para pelaku zallat yang tergelincir di dunia, yakni pelaku dosa dan kesalahan, itu terputus sudah angan-angan mereka. Terputus sudah angan-angan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah yang maknanya di sini, apakah orang-orang yang melakukan sayyiat, yang melakukan keburukan, ya, dengan anggota tubuh mereka, mereka hasiba, mereka berfikir kami akan menyamakan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Nah, ini istifham ingkari, pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban. Jelas jawabannya, tidak akan mungkin Allah samakan. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya.
Apakah kami menyamakan antara orang muslim dan orang musyrik? Ya. Bagaimana kalian berhukum? Tidak akan mungkin hal tersebut. Bagaimana mungkin kalian menetapkan hukum tersebut? Tidak akan mungkin itu disamakan. Nah, maka dengan adanya seruan seperti ini, maka tomak, keinginan, harapannya penghuni neraka untuk sama kedudukannya dengan penghuni surga terputus. Tidak akan mungkin. Jangan harap. Ya. Summa qala rahimahullahu ta'ala, Allahumma ja'al mu'tamadana 'alaika wa hawaijana ilaika wa wuqufana baina yadayka wa tadarru'ana ladaika wa syakwana ilaika. Allahumma tahhir qulubana minal adnas wa'idhna min syarril jinnati wan nas wa alhimna imaratal armasi warhamna fa anta khalaqtana idza adaqtana miraratal kas. Summa qala rahimahullahu ta'ala, ya Allah, jadikanlah tempat bersandar kami hanya kepadamu. Jadikanlah tempat pemenuhan kebutuhan kami ya hanya kepadamu. Jadikanlah tempat berdiri kami hanya di hadapanmu. Jadikanlah ketundukan kami hanya kepadamu, dan jadikanlah semua keluh kesah kami hanya keluhkan kepadamu, tidak kepada yang lain. Nah, sebagaimana ucapan Nabi Yakub alaihissalam, ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan ya keluhanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tahhir qulubana. Ya, sucikanlah hati-hati kami dari semua kotoran danas, semua kotoran berupa dosa-dosa, kesyirikan. Dan kotoran itu ada 3 secara umum. Ada kesyirikan, ada bid'ah, dan ada maksiat. Ada maksiat. Ya Allah, sucikanlah hati kami dari semua macam kotoran. Lindungilah kami dari keburukan jin dan manusia. Berikanlah ilham berikanlah ilham ke dalam hati kami, ya, imaratal armas, ya, bahwa kami akan menghuni yang namanya kuburan. Yani selalu tanamkan dalam hati kami perasaan takut mengingat kematian. Selalu ingat akan kematian. Ya. Alhimna imaratal armas. Al-armas yakni kuburan. Ya. Ilhamkan, masukkan ke dalam hati kami perasaan bahwa kami ini adalah penghuni kubur, imarah, kami akan menghuni kuburan tersebut. Nah, dan ini salah satu tanda atau sebab baiknya hati seseorang. Ya, kenapa? Karena ketika seorang mengingat kematian, maka hatinya akan senantiasa takut kepada Allah. Dan kapan tak senantiasa takut kepada Allah Ta'ala, maka dia akan berakhir dengan kebaikan. Ya, tidak akan mungkin tidak. Selalu orang yang takut kepada Tuhannya, ya, akan mendapatkan kebaikan yang besar. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala akan mendapatkan 2 surga. Ya. Karena itulah Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala berkata, ya, aslu kullu khairin khasyatullah wa ayyu qalbin khala min khasyatillahi fahuwa qalbun kharib. Kata Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala, asal semua kebaikan adalah takut kepada Allah Ta'ala. Dan hati mana saja yang kosong dari takut kepada Allah, maka itu adalah hati yang rusak. Itu adalah hati yang rusak. Maka diantara sebab mendatangkan khasyatullah adalah aksiru bidzikri hadhimil ladzat. Memperbanyak mengingat kematian. Rahmatilah engkami ya Allah, warhamna fa anta khalaqtana, karena engkau adalah pencipta kami, engkau yang menciptakan kami. Ya, idza adzaqtana miraratal kas, ketika engkau merasakan kepada kami pahitnya kematian. Ya, pahitnya kematian. Ya. Maksudnya rahmatilah kami ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut. Ya. Kondisi sakratul maut adalah kondisi di mana seorang sangat butuh kepada bantuan Allah dan rahmat Allah Ta'ala. Itu menjadi penentu nasib dia di akhirat kelak. Umurnya ditutup dengan apa? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka akan berakhir dia di hari kiamat dengan kebaikan. Kalau buruk, maka buruk.
Al-mar'u yub'atsu 'ala ma mata fih. Seorang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia meninggal. Maka sakratul maut menjadi kunci keselamatan seorang di akhirat. Karena itulah seorang banyak-banyak meminta kepada Allah Ta'ala, ya, bahkan disyariatkan di akhir salat, ya, berlindung dari 4 perkara, di antaranya wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kematian, ya, fitnah kehidupan yakni ketika hidup di muka bumi ini, dan fitnah kematian yakni sakratul maut. Sakratul maut. Allahumma aslih lana. Selanjutnya, ya, beliau melanjutkan doanya rahimahullahu taala. Allahumma aslihna wa aslih lana salatinana wadfa' anna syayatinana waghfir bi rahmatika dhunubana wa nawwir bi fadlika qulubana wa arkhis as'arana wa aghzir amtarana wa walli alaina khiyarana wasrif anna shirarana waqdi bi fadlika duyunana wajma' 'alal huda syu'unana warham amwatana wasma' aswatana wa wassi' arzaqana wa dhahhir akhlaqana. Qala rahimahullah, ya Allah, perbaikilah kondisi kami dan perbaiki pula lah kondisi pemerintah kami. Angkatlah dari kami setan-setan kami. Ya, karena setiap manusia itu memiliki setan, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, namun Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau, memberikan nikmat kepada beliau dengan, ya, setan Nabi SAW itu kemudian masuk Islam. Fala ya'muruni illa khair. Sehingga yang tadinya menyuruh kepada keburukan, ya, akhirnya setan yang tadinya ditugaskan untuk menggoda Nabi SAW masuk Islam atas rahmat Allah Ta'ala. Nah, tapi pada dasarnya semua manusia punya setannya. Ya. Suatu ketika Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau memakai pakaiannya, memakai pakaiannya keluar tengah malam. Ya. Setelah itu beliau SAW datang kembali dan Aisyah radhiyallahu taala anha ngambek. Ya, beliau ngambek, beliau agak kalau kita mungkin agak taruh barang dengan keras yang menunjukkan kesel, marah, ya. Nah, kemudian ditampakkan juga raut mukanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, hal atatka syaitanuk? Ya, apakah setanmu datang kepadamu sekarang? Yani dengan dikatakan aghirti, apakah kamu cemburu? Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, malana la aghur atau la aghir. Ya, misli bimislika. Ya. Nah, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya, Anda keluar tengah malam kemana dan seterusnya, tanya. Ya, maka saya cemburu wahai Rasulullah. Kata Nabi, ketika melihat tingkah laku seperti itu, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, hal atatka syaitanuk? Ya, apakah setanmu datang kepadamu? Atau dalam riwayat lain dikatakan, atatka syaitanuk, setanmu datang kepada dirimu wahai Aisyah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kaget, ya Rasulullah, apakah ada setan pada diri saya? Ya. Kata Nabi SAW, "Naam." Iya, setiap manusia memiliki setannya masing-masing. Setiap manusia memiliki setannya masing-masing yang menyuruhnya untuk berbuat hal yang buruk. Termasuk perbuatan kamu itu, wahai Aisyah. Nah, maka kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada beliau ilmu yang disebutkan tadi, bahwa bahkan pada diri Nabi SAW juga ada setan yang asalnya ditugaskan oleh iblis untuk menggoda beliau, namun diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dirahmati oleh Allah, sehingga setan tersebut masuk Islam. Wadfa' anna syayatinana, ya Allah, tolaklah dari kami gangguan setan-setan pada diri kami masing-masing. Ampunilah rahmat kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dengan rahmat-Mu. Terangilah hati kami dengan kemuliaan, dengan keutamaan-Mu. Wa arkhis as'aruna, turunkanlah harga-harga barang di negeri kami. Wa aghzir amtarana, dan turunkanlah hujan lebat di negeri kami. Dan tunjuklah orang-orang yang terbaik di antara kami yang menjadi penguasa bagi kami, dan jauhkanlah dari kami orang-orang yang buruk, ya. Jauhkanlah dari kami orang-orang yang buruk. Ya Allah, dengan keutamaan-Mu lunasilah hutang-hutang kami, dan himpunlah semua urusan kami agar berada di atas hidayah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kami. Dengarkanlah suara panjatan doa kami.
perluaslah rezeki kami ya Allah, dan mulia dan sucikanlah akhlak-akhlak kami ya Allah. Rahimahullahu taala. Ini doa yang luar biasa. Summa qala rahimahullahu taala, wa la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maitan illa rahamtah, wa la hamman illa farrajtah, wa la bala'an illa kashaftah, wa la 'aiban illa satartah, wa la sa'ilan illa a'taitah, wa la taliban illa afattah, wa la taliban illa afattah, wa la 'aliman illa 'asamtah, ولا حاسدا إلا دحرته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا داعيا إلا أجبته ولا جاهلا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا حصرته ولا طريقا إلا أمنته ولا مجتهدا في الخير إلا أعنته ولا ظالما إلا رديته ولا عاصيا إلا أصلحته ولا طاععا إلا ثبته ولا غافلا إلا نبهته. Subhanallah. Ini doa sebagian besarnya iktibas dari hadis Nabi, dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan sedikit pun dosa pada diri kami kecuali Engkau mengampuninya. Janganlah Engkau meninggalkan satu pun dosa pada diri kami kecuali Engkau mengampuninya. Dan janganlah Engkau menyisakan satu hutang pun kecuali Engkau lunasi untuk kami ya Allah. Janganlah Engkau meninggalkan satu mayit pun di antara kami kecuali Engkau rahmati. Janganlah Engkau menyisakan satu kesedihan pun di dalam hati kami kecuali Engkau berikan jalan keluar. Jangan Engkau sisakan satupun musibah bagi kami ya Allah kecuali Engkau singkap hilangkan musibah tersebut. Dan jangan Engkau menyisakan satupun aib, cacat, keburukan di dalam diri kami kecuali Engkau tutup ya Allah. Jangan Engkau sisakan satupun aib, cacat pada diri kami kecuali Engkau menutupnya ya Allah dari pandangan manusia. Ya Allah, jangan tinggalkan satupun permintaan kami kecuali Engkau tunaikan. Jangan tinggalkan satupun permintaan kami kecuali kamu berikan, kecuali Engkau berikan. Janganlah meninggalkan satupun orang berilmu di antara kami kecuali Engkau jaga dia dari dosa. Dan jangan tinggalkan satu orang pun yang iri, yang hasad, yang dengki di antara kami kecuali Engkau binasakan dia. Janganlah Engkau tinggalkan satupun orang yang gaib, orang yang hilang di antara kami, yang dia pergi safar tidak pulang-pulang, atau ada barang-barang kami yang hilang, yang berharga yang hilang tidak ketemu-ketemu. Jangan tinggalkan satupun kecuali Engkau kembalikan. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang yang sakit di antara kami kecuali Engkau sembuhkan. Jangan sisakan satu orang pun yang butuh di antara kami kecuali Engkau berikan kecukupan kepadanya. Jangan tinggalkan satu orang pun, jangan biarkan satu orang pun berdoa, walaupun satu orang, kecuali Engkau kabulkan doanya ya Allah. Jangan tinggalkan ada seorang pun yang jahil, yang bodoh tentang agama di antara kami ya Allah kecuali Engkau berikan hidayah kepadanya. Dan jangan tinggalkan seorang pun mujahid yang berperang di jalan-Mu ya Allah kecuali Engkau tolong dia. Dan jangan sisakan satupun musuh kecuali Engkau mengepungnya, kecuali Engkau mengepungnya, menguasainya. Dan jangan sisakan satupun jalan-jalan di negeri kaum muslimin kecuali Engkau berikan keamanan pada jalan tersebut. Dan jangan tinggalkan seorang pun yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan kecuali Engkau tolong ya Allah. Dan jangan tinggalkan seorang pun yang zalim, yang berlaku zalim kepada orang lain kecuali Engkau hinakan dirinya. Jangan tinggalkan satu pun pelaku maksiat kecuali Engkau perbaiki keadaannya dia ya Allah. Dan jangan tinggalkan satu pun orang yang melakukan ketaatan kecuali Engkau semakin kokohkan dia di atas ketaatan tersebut. Dan jangan tinggalkan satu orang pun yang lalai dari ketaatan kepadamu kecuali Engkau ingatkan dia ya Allah.
Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna du'aana. Summa qala rahimahullahu ta'ala, Allahumma wakhsus bi barakati du'aina al-walidaini wal mauludaini wal hadirain wal wali taib. Allahumma khsus bi barakati du'aina al-walidaini wal mauludin wal hadirin wal ghaibin. Wa ma sa'alnaka min khairin fa'atina wa ma lam nas'alka fabtada'na wa ma qasarat anhu a'maluna wa amaluna minal khairati faballighna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ya Allah, kebaikan apa saja yang kami minta kepadamu maka sebelumnya ya Allah, ya kami minta secara khusus, secara lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, dengan berkah ke doa kami, keberkahan doa kami kepada kedua orang tua kami, kepada semua orang tua di muka bumi ini, al-mauludin, yakni yang dilahirkan untuknya, ini kedua orang tua, kepada kedua orang tua kami dan kepada semua orang tua di muka bumi ini. Wal hadirin wal ghaibin, yang ada sekarang di sini, yang hadir di majelis ini, yang mendengarkan majelis ini ataupun yang tidak. Ya Allah, apapun kebaikan yang kami minta kepadamu maka berikanlah kepada kami. Kami mohon berikanlah kepada kami. Dan kebaikan apa saja yang kami tidak minta kepadamu, karena kami belum kepikiran, kami tidak kepikiran. Kebaikan apa saja yang kami tidak meminta kepadamu atau belum minta kepadamu, fabtada'na, engkau ya Allah yang berikan lebih dahulu tanpa kami minta. Karena Allah Ta'ala yang hanya Allah Ta'ala yang mengetahui apa-apa yang baik dan buruk bagi kita. Karena itulah dia mentakdirkan takdir kepada kita. Ada yang baik zahirnya bagi kita dan ada yang buruk zahirnya bagi kita, namun semuanya adalah takdir yang baik dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal itu kalian benci. Karena bisa jadi hal itu kalian benci tapi itu justru baik bagi kalian. Dan bisa jadi sesuatu itu kalian suka tapi itu justru buruk bagi kalian. Maka Allah yang mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Ya Allah, apapun kebaikan yang kami minta maka kabulkanlah. Dan kebaikan apapun yang belum atau yang tidak kami minta, maka engkau berikanlah kepada kami tanpa kami minta. Dan kebaikan apa saja yang amalan kami atau cita-cita kami, angan-angan kami tidak sampai ke sana, maka sampaikan kami ke sana dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Kemudian beliau menutup risale ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, alhamdulillah sudah selesai penjelasan kita terhadap kitab Wada' Ramadan karya Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa-doa yang dipanjatkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, yang sudah juga kita panjatkan dari beberapa majelis-majelis terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa-doa yang kita bacakan dalam buku ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita dan kesehatan kepada kita untuk terus memaksimalkan setiap waktu yang tersisa dari bulan Ramadan dan waktu-waktu yang tersisa dari umur-umur kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua bentuk kebaikan yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui, dan menjauhkan dari kita semua bentuk keburukan yang kita sadar maupun yang tidak kita sadari.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita yang wajib maupun yang sunnah, menerima bacaan Quran kita, menerima sedekah kita, menerima zikir-zikir kita, menerima semua kesulitan yang kita alami dalam bulan Ramadan berupa berpuasa, menahan ngantuk, menahan lapar dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruhnya dalam timbangan amal kita pada hari kiamat kelak yang akan kita dapati biidznillah taala. Allahumma amin. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah setan kita ini di bulan Ramadan termasuk yang diikat? Ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenai setan-setan yang dibelenggu ini apa. Sebagian mengatakan semua jenis setan dibelenggu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa yang dibelenggu hanyalah maradatus syayatin, hanyalah setan-setan yang paling pembangkang. Ya, setan-setan kelas kakapnya lah. Ya, kalau rakyat jelatanya setan-setannya tidak. Ya, yang kelas-kelas terinya. Karena itulah tetap ada orang berbuat dosa dalam bulan Ramadan. Nih, di antara taklilnya disebutkan oleh para ulama. Ala kulli hal ada dua pendapat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, kalaupun itu adalah pendapat yang pertama, yakni semua setan terbelenggu, maka itu tidak bertentangan dengan kenyataan adanya orang yang berbuat dosa dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena penyebab orang berbuat dosa itu bukan semata-mata karena setan, tapi juga karena jiwa yang buruk. Innan nafsala ammaratun bisu. Jadi kalaupun tidak ada setan, namun ada jiwa yang buruk, maka tetap dia akan terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Baik. Apakah semua setan korin kafir? Iya, tentunya. Semua setan yang menjadi korin manusia, yang menggoda manusia itu kafir, kecuali apa yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, kelihatannya saya tidak bisa kelihatannya kita tidak bisa lanjut untuk membaca kitab yang kedua, apa namanya, Lataiful Ma'arif. Mudah-mudahan ini sudah cukup sebagai wadah Ramadan kita, mengucapkan perpisahan pada bulan Ramadan. Dan kandungan-kandungan dalam Lataiful Ma'arif sebenarnya memiliki sudut pandang yang berbeda ya, cuman karena lumayan makan waktu kelihatannya ya, jadi mungkin saya pending untuk kitab yang kedua. Insyaallah taala kalau masih ada umur tahun depan kita akan bacakan kitab itu tahun depan biiznillah. Taib. Untuk teman-teman yang menginginkan ijazah riwayatnya, ini ada link link formulirnya, tafadhalu diisi. Nah, jadi saya kira cukup ya. Sekali lagi, di Mixler bermasalah ini, nggak bisa ngirim link. Kenapa ya? Nah, sekali lagi ya, saya mohon maaf atas tidak jadinya pembacaan kitab Lataiful Ma'arif. Insyaallah taala kita akan lanjutkan majelis ini dengan pembacaan kitab yang lain setelah bulan Syawal. Nah, saya kira cukup. Jazakumullahu khairan katsira ala husni istimaikum. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini berberkah dan diberkahi olehnya,
dan menjadikannya dalam timbangan amal kebaikan kita. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.